Sebelum kita memasuki materi penjelasan, saya akan menampilkan animasi Kenali Hukum. Selamat menonton! Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa laporan tersebut dan menyerahkan berkas pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Fadilah, NIM 1901041112. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah Ibu berikan, yaitu judulnya Pembedaan Jenis Pidana Penjara dan Penjara Kurungan. Dilihat dari persamaan antara pidana penjara dan kurungan adalah sama-sama menghilangkan kebebasan seseorang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 12 yang mengatur mengenai pidana penjara. Sedangkan
kurungan diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman pidana penjara dan kurungan merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim selain pidana mati, pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman penjara dan kurungan adalah suatu pidana yang dijatuhkan oleh hakim melalui sebuah putusan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah di persidangan. Jadi pengertiannya, pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan mengurung orang tersebut di dalam lembaga permasyarakatan. Hal itu dilakukan agar tindakan atau perbuatan seseorang yang akan dihukum pidana penjara dikaitkan dengan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan kepada orang dewasa dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang yang melakukan pelanggaran. Dalam pasal 12 KUHP, hukuman pidana penjara dapat diberikan seumur hidup atau selama waktu tertentu, di mana waktu paling singkatnya 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Perbedaan hukuman pidana penjara dan kurungan. Jadi, pidana penjara dikategorikan sebagai berikut. 1. Pidana penjara berlaku untuk tindak kejahatan lebih berat. Yang keduanya, pidana penjara mempunyai batas maksimal seumur hidup. Yang ketiga, pidana penjara dalam menjalani masa pidana pekerjaan yang dilakukan seorang pidana lebih banyak dan lebih berat. Yang keempat, pidana penjara tidak dapat menjadi pidana denda. Yang kelima, kebebasannya terbatas. Sementara itu, dalam pasal 18 KUHP, hukuman pidana kurungan paling sedikit dijatuhkan 1 hari dan paling lama adalah 1 tahun. Apabila lebih dari 1 tahun, maka yang dijatuhkan adalah pidana penjara. Pidana kurungan dikategorikan sebagai berikut. 1. Pidana kurungan berlaku untuk tindak pidana pelanggaran atau secara umum tindak pidana kurungan diberikan kepada tingkat kejahatan yang lebih ringan. Yang kedua, pidana kurungan mempunyai batas hukuman 1 tahun. Yang ketiga, pidana kurungan seorang pidana melakukan pekerjaan lebih sedikit dan lebih ringan. Yang keempat, pidana kurungan kebebasan seseorang pidana lebih banyak. 5. Pidana kurungan dapat menjadi pidana denda. Jadi baik hukuman pidana penjara maupun hukuman pidana kurungan terdapat waktu paling singkatnya adalah 1 hari. Namun terdapat batas maksimal untuk pidana kurungan. Menurut pasal 28 KUHP, pelaksanaan hukuman penjara dan hukuman kurungan dapat dilakukan di tempat yang sama, namun terpisah. Seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara maupun hukuman kurungan bisa berada dalam satu tempat atau lembaga permasyarakatan. Tetapi sel penjara dibedakan dan tidak tercampur. Dalam pasal Jungto, pasal 69 KUHP, hukum kurungan lebih ringan daripada hukum penjara karena tingkatan hukuman kurungan berada di bawah hukuman penjara. Hukuman kurungan ditentukan bagi delik yang lebih ringan, seperti kejahatan, kealpaan, dan pelanggaran. Bentuk lain dari sifat lebih ringan hukuman kurungan dibandingkan hukuman penjara yaitu 1. Terpidana penjara dapat dibawa ke tempat lain untuk dipindahkan dan tidak boleh menolak
Sedangkan terpidana kurungan menurut pasal 21 KUHP tidak boleh dipindahkan tanpa mendapat persetujuannya. Yang kedua, berdasarkan pasal 23 KUHP, terpidana kurungan masih bisa mendapat uang saku di luar upah kerja wajib sebagai bekal saat ia keluar dari penjara dan pulang. Jadi kesimpulan dari presentasi PowerPoint ini, jadi baik hukuman penjara maupun hukuman kurungan sama-sama berupa penahanan kemerdekaan seseorang karena melakukan tindak pidana. Namun, perlakuan terhadap terpidana kurungan lebih ringan daripada perlakuan terhadap terpidana penjara. Sekian dari hasil presentasi PowerPoint saya. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.